mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai ukuran penyebaran data ya, yang dimana yang terdiri dari materi jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, kemudian ragam, simpangan baku, serta juga kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mencari simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan ya ke ukuran penyebaran data yang dimana yaitu kita akan membahas mengenai angka baku atau nilai standar dan koefisien variansi. Nah, sebelum kita belajar, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulis, buku catatan maupun buku paket yang akan digunakan untuk belajar ya. Nah, selanjutnya silahkan simak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai angka baku atau nilai standar. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis bahwa angka baku atau nilai standar ini adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai data atau datum dengan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, umumnya angka baku ini disebut juga dengan Z-score dan angka baku ini dilambangkan dengan huruf Z ya. Nah, bagaimana untuk rumus untuk mencari angka baku? Ya, angka baku ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana Z sama dengan XI dikurangi dengan X bar per S. Yang dimana di sini saya beri keterangan bahwa Z ini sebagai angka baku, kemudian XI ini sebagai nilai dari suatu data, kemudian X bar ini adalah merupakan rata-rata hitung, serta S ini adalah merupakan simpangan baku. Nah, baik anak-anak, agar anak-anak lebih paham lagi mengenai materi angka baku ini, maka kita langsung saja untuk berlatih soal ya. Nah, di sini saya sudah punya soalnya, contoh soal nomor 1, yaitu diketahui data 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan angka baku dari datum 2 dan juga datum 7 ya. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan angka baku untuk datum 2 dan untuk datum 7. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ingat kembali ya, tadi untuk mencari angka baku, rumusnya itu sama dengan yaitu Z atau angka baku sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, tentunya pertama-tama kita harus tahu dulu berapa rata-ratanya dan berapa simpangan baku dari datanya ya. Nah, pertama-tama saya akan mencari nilai min-nya atau nilai rata-rata dari data ini. Nah, berhubung data yang kita miliki ini adalah merupakan data tunggal, maka tentunya di sini kita mencari nilai min-nya atau nilai rata-ratanya itu adalah nilai rata-rata untuk data tunggal ya. Nah, di kelas 11 dulu anak-anak tentunya sudah pernah ya belajar mengenai bagaimana cara mencari nilai min atau nilai rata-rata untuk data tunggal ya. Nah, kita ingat kembali bahwa rumus dari nilai min atau nilai rata-rata data tunggal itu sama dengan X bar, yaitu sama dengan X1, X2, X3 tambah titik-titik tambah Xn dibagi juga dengan N. Nah, N ini adalah merupakan banyak datanya, sedangkan untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6 hingga seterusnya ini adalah merupakan data-data yang kita sudah punya, yang dimana
secara lebih singkat ya, bahwa X bar ini sama dengan jumlah total dari semua data yang kita punya, yaitu data tunggal yang kita punya, dibagi dengan berapa banyak data yang kita punya. Ada berapa totalnya? Ada, kalau di sini dia punya N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya berarti. Maka di sini tentunya kita akan jumlahkan datum-datumnya, total datum-datumnya. Nah, di sini kita punya X barnya ini akan menjadi X1-nya adalah 2 ya. X2-nya 7. Kemudian selanjutnya adalah ditambah 8, ditambah 10, ditambah 4, ditambah 5. Kemudian dibagi juga dengan N. N-nya di sini adalah 6 ya, sebanyak 6 data kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian langsung saja kita operasikan ya di sini. Nah, di sini akan sama dengan 2 tambah 7, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 10, ada 27. Tambah 4, 31. Tambah 5, 36 ya. Jadi kita punya di sini adalah 36/6. Nah, jadi X bar kita akan sama dengan 36/6, yaitu sama dengan 6. Jadi nilai rata-rata untuk data ini akan sama dengan 6 ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari simpangan bakunya ya. Nah, mencari simpangan bakunya. Nah, anak tentunya masih ingat ya rumus untuk mencari simpangan baku untuk data tunggal ya. Nah, di mana rumus dari simpangan baku untuk data tunggal yaitu S sama dengan akar dari 1/N dikalikan dengan XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, XI-nya ini adalah merupakan datum-datumnya ya, datum dari data yang kita sudah miliki. Yaitu datumnya di mana di sini adalah 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Jadi dengan rumus ini kita langsung saja gunakan untuk mencari nilai dari simpangan bakunya, yang dimana di sini kan rumusnya 1/N ya. Nah, di sini saya tuliskan per N-nya, langsung saya tuliskan di sini ya. N kita adalah 6 ya. Nah, 1/N-nya saya tuliskan di sini, N-nya 6. Saya tuliskan XI min X barnya kuadrat ya. XI-nya ini adalah 2 ya. Kemudian X bar yang kita sudah punya 6, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian dijumlahkan ya untuk datum-datum yang lainnya. Nah, di sini akan kita punya seperti ini, yaitu akan menjadi XI-nya adalah 7 ya, dikurangi dengan 6, dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan akan menjadi 8 dikurangi dengan 6, dikuadratkan. Nah, kemudian jumlahkan juga untuk sampai datum yang terakhir, yaitu sampai datum yang kelima. Nah, jadi sudah saya peroleh seperti ini ya. S kita akan sama dengan akar dari 2 dikurang 6 kuadrat ditambah 7 dikurang 6 kuadrat, tambahkan dengan 8 dikurang 6 kuadrat, tambahkan dengan 10 dikurangi dengan 6 kuadrat, tambahkan 4 dikurangi dengan 6 kuadrat, ditambahkan dengan 5 dikurangi dengan 6 kuadrat. Kemudian semua itu akan saya bagi dengan N-nya atau dibagi dengan 6. Kemudian kita bisa operasikan, langsung saja kita hitung, yaitu akan menjadi 2 dikurang 6, ini kan negatif 4 ya. Di negatif 4 dikuadratkan akan sama dengan 16. Kemudian 7 dikurang 6, 1. 1 dikuadratkan adalah 1. 8 dikurang 6, 2. 2 dikuadratkan adalah 4. 10 ditambahkan dengan 10 dikurangi 6, itu adalah 4. 4 dikuadratkan adalah 16. Kemudian ditambah 4 dikurang 6, itu adalah negatif 2. Dikuadratkan itu adalah 4. Kemudian ditambahkan dengan 5 dikurangi dengan 6 adalah negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian langsung saja kita bagi dengan 6 ya. Nah, maka akan kita peroleh S-nya akan menjadi 16 ditambah 1, 17. 17 tambah 4 itu adalah 21. Tambahkan juga dengan 16 itu adalah 37 ya. Kemudian ditambahkan dengan 4 itu adalah 41. Ditambahkan dengan 1 adalah 42. Dibagi dengan 6
itu akan sama juga dengan akar 7 ya. Nah, jadi kita dapat peroleh untuk simpangan baku kita nilainya akan sama dengan akar 7. Nah, sampai di sini untuk mencari simpangan baku, apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya tadi S-nya, simpangan bakunya, saya peroleh akan sama dengan nilainya akar 7. Nah, atau akar 7 ini apabila saya tuliskan dalam bentuk desimal, nanti anak-anak bisa peroleh hasilnya di kalkulator, yaitu 2,645 titik. Nah, di sini saya ambil dua angka di belakang koma ya. Jadi saya peroleh di sini adalah 2,65. Jadi dalam bentuk desimal, simpangan baku kita saya peroleh S-nya akan sama dengan 2,65. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan bahwa diperoleh di sini untuk nilai rata-ratanya atau X-barnya dia akan sama dengan 6, serta untuk simpangan bakunya dia akan sama dengan 2,65. Nah, setelah kita sudah menentukan nilai rata-rata dan menentukan nilai dari simpangan bakunya, maka dapat dengan mudah kita menentukan angka baku dari datum yang akan dicari di sini. Di mana di sini kita akan mencari angka baku dari datum 2 dan datum 7 ya. Nah, dengan menggunakan rumus dari angka baku ini, maka di sini kita akan langsung saja ya mencari nilai dari angka baku dari datum 2, yang dimana Z-nya atau Z-score atau angka baku itu rumusnya sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. Maka langsung saja di sini saya peroleh XI-nya itu adalah datumnya ya. Nah, datumnya di sini ini adalah 2 ya. Maka saya tuliskan di sini untuk Z-nya adalah XI-nya sama dengan 2 dikurangi dengan X barnya di sini adalah 6 ya. Kemudian kita langsung saja bagi dengan simpangan bakunya, yaitu 2,65. Nah, kemudian kita operasikan seperti biasa, yaitu 2 dikurang 6 akan sama dengan negatif 4. Kemudian dibagi dengan 2,65. Nah, untuk selanjutnya maka dapat kita peroleh nilai Z-nya itu akan sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2,65. Nah, yaitu dimana hasilnya untuk Z-score-nya atau angka bakunya akan sama dengan 1,51. Nah, di sini saya ambil dua angka di belakang koma ya. Jadi Z-nya saya punya di sini adalah negatif 1,51. Begitu juga untuk angka baku dari datum 7 ya. Di sini saya punya Z-nya, rumusnya untuk mencari Z-score atau angka baku adalah sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. XI-nya di sini adalah tentunya datumnya ya, yaitu 7. Jadi Z-nya saya punya sama dengan XI-nya adalah 7 dikurangi dengan X bar-nya adalah 6 ya. Kemudian dibagi dengan simpangan bakunya adalah 2,65. Kemudian saya operasikan, di sini 7 kurang 6 adalah 1 dibagi dengan 2,65. Kemudian sehingga saya peroleh Z-nya yaitu sama dengan 1 dibagi dengan 2,65. Ini akan sama juga dengan 0,38. Sama, di sini saya ambil dua angka di belakang koma. Jadi untuk soal nomor 1 ini angka baku dari datum 2 adalah negatif 1,51 serta angka baku dari datum 7 adalah 0,38. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Di sini di soal nomor 2 yaitu Mira mendapatkan nilai PPKN sama dengan 80. Kemudian juga Mira mendapatkan nilai matematika sama dengan 55. Nah, di sini diketahui bahwa nilai rata-rata dan simpangan baku untuk nilai PPKN-nya yaitu berturut-turut adalah 70 dan 8. Kemudian untuk nilai rata-rata dan simpangan baku untuk nilai matematikanya yaitu berturut-turut
adalah 50 dan 2,5. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang lebih baik? Nilai PPKN atau nilai matematika yang diperoleh oleh Mira? Ya, di sini tentunya kita akan mencari angka baku ya dari nilai matematika dan akan mencari angka baku untuk nilai PPKN-nya. Nah, anak-anak bisa mencari yang mana saja ya. Yang terlebih dahulu boleh terlebih dahulu adalah angka baku nilai matematikanya. Boleh juga anak-anak mencari dulu yang pertama adalah angka baku nilai PPKN-nya. Nah, di sini pertama-tama saya akan mencari nilai angka baku dari matematikanya dulu ya. Dimana kita ketahui bahwa Z atau Z-score ya, yaitu merupakan angka baku sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S ya. Nah, di sini untuk XI-nya di angka baku nilai matematikanya, XI-nya itu adalah nilai matematika yang diperoleh oleh Mira. Nah, di mana nilai matematika yang diperoleh oleh Mira itu adalah 55 ya. Jadi kita langsung saja di sini masukkan XI-nya ini sebagai 55, yaitu nilai matematika yang diperoleh. Kemudian X bar-nya tentunya adalah nilai rata-rata dari matematikanya. Nah, tentunya di sini anak-anak harus hati-hati ya untuk memasukkan angka yang sudah diketahui ya, supaya tidak salah dalam berhitung atau jawabannya supaya tidak salah. Nah, di sini nilai rata-ratanya adalah 50 ya untuk nilai matematikanya. Kita kurangkan dengan 50 dibagi dengan S. Simpangan baku untuk nilai matematikanya adalah 2,5 ya. Nah, kita langsung saja tuliskan di sini S-nya adalah 2,5. Jadi Z-nya kita akan peroleh 50 dikurang 55 dikurang 50 adalah 5 dibagi dengan 2,5. Nah, untuk 5 dibagi dengan 2,5 ini akan sama juga dengan 2. Jadi saya di sini sudah peroleh ya bahwa angka baku untuk nilai matematikanya akan sama dengan 2. Untuk selanjutnya itu adalah kita mencari angka baku untuk nilai PPKN-nya ya. Nah, di mana di sini rumusnya yaitu Z sama dengan XI dikurang X bar per S. Nah, XI-nya tentunya di sini adalah nilai PPKN yang diperoleh oleh Mira, yaitu 80. Nah, di sini saya tuliskan XI-nya adalah 80 dikurangi dengan X bar-nya adalah nilai rata-rata dari nilai PPKN-nya. Berapakah? Nah, ini adalah 70 ya. Nah, kemudian saya peroleh di sini adalah dikurangi dengan 70. Kemudian dibagi dengan S. S adalah simpangan baku untuk nilai PPKN-nya itu adalah 8 ya. Nah, kemudian di sini langsung saja dibagi dengan 8. Kemudian kita peroleh angka baku nilai PPKN-nya yaitu Z akan sama dengan 80 dikurangi 70 itu adalah sama dengan 10 dibagi dengan 8. Kemudian jadi kita peroleh Z-nya itu sama dengan 10 dibagi 8 adalah 1,25. Nah, angka baku nilai PPKN-nya saya peroleh adalah nilainya sama dengan 1,25. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, serta saya infokan bahwa semakin besar angka baku yang diperoleh, maka semakin baik ya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Nah, jadi dari persoalan nomor 2 ini dapat kita simpulkan yaitu dari angka baku yang sudah diperoleh baik dari angka baku nilai matematika dan juga angka baku dari nilai PPKN, maka diperoleh di sini bahwa angka baku untuk nilai matematika yaitu 2 lebih besar ya nilainya daripada angka baku nilai PPKN yaitu 1,25. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai matematika ini tentunya lebih baik ya dibandingkan dengan nilai PPKN yang diperoleh oleh Mira. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham?
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien variansi. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini bahwa koefisien variansi ini adalah perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam suatu persentase. Nah, koefisien variansi ini digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Nah, bagaimana caranya untuk mencari koefisien variansi? Ya, rumus untuk mencari koefisien variansi itu adalah KV atau koefisien variansi sama dengan S dibagi dengan X bar dikalikan dengan 100%. Yang dimana di sini diberi keterangan bahwa KV-nya adalah merupakan koefisien variansi, kemudian S-nya ini adalah merupakan simpangan baku, serta X bar ini adalah merupakan rata-rata. Serta di sini saya beri catatan ya bahwa semakin kecil nilai dari KV atau nilai dari koefisien variansinya, maka semakin seragam atau homogen pula datanya dan semakin baik data tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin besar untuk nilai KV atau nilai koefisien variansinya, maka akan semakin tidak seragam atau heterogen dari data tersebut. Maka semakin kurang baik data tersebut. Nah, agar anak-anak lebih memahami materi dari koefisien variansi ini, kita langsung saja untuk berlatih soal ya. Nah, di sini saya sudah punya soalnya, yaitu di mana TV LED merek A ini memiliki rata-rata waktu hidup selama 87.600 jam dengan simpangan bakunya yaitu 2.190 jam. Nah, sedangkan untuk TV LED merek B, dia memiliki rata-rata waktu hidup selama 105.120 jam dengan simpangan baku yaitu 5.256 jam. Nah, pertanyaannya yaitu TV manakah yang lebih baik? Nah, di sini kita akan mencari koefisien variansinya ya untuk masing-masing merek TV LED. Yang pertama-tama saya akan mencari koefisien variansi untuk TV LED merek A ya, yang dimana kita ketahui bahwa rumus dari koefisien variansi atau KV sama dengan S per X bar dikalikan dengan 100%. Maka langsung saja di sini akan saya peroleh bahwa di sini S-nya adalah simpangan baku ya. Simpangan baku dari TV LED merek A ini adalah 2190. Maka di sini saya tuliskan adalah S-nya adalah 2190 dibagi dengan X bar. X bar adalah rata-rata dari TV LED merek A yaitu 87.600 ya. Jadi kita bagi dengan 87.600. Kita kalikan dengan 100%. Kemudian dengan perhitungan, maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 2,5% ya. Nah, jadi kita sudah peroleh ya koefisien variansinya untuk TV LED merek A yaitu 2,5%. Begitu juga untuk koefisien variansi di TV LED merek B dengan menggunakan rumusnya KV atau koefisien variansi sama dengan S per X bar dikalikan dengan 100%. Maka di sini kita peroleh untuk TV LED merek B, S-nya atau simpangan bakunya itu adalah 5.256 ya. Jadi di sini kita tuliskan yaitu 5.256 dibagi dengan X barnya yaitu rata-rata dari TV LED merek B yaitu 105.120. Kita tuliskan di sini adalah 105.120 dikalikan dengan 100% ya.
Nah, dengan melakukan perhitungan, di sini kita hitung, maka akan kita peroleh hasil dari koefisien variansi atau KV dari TV LED merek B, yaitu adalah 5%. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, setelah kita sudah memperoleh koefisien variansi untuk TV LED merek A dan merek B, maka dapat kita simpulkan bahwa dari perhitungan koefisien variansi yang sudah diperoleh, maka dapat kita katakan bahwa TV LED merek A ini dia lebih baik dibandingkan dengan TV LED merek B, dikarenakan kita peroleh hasil dari koefisien variansinya atau KV-nya dari TV LED A, TV LED merek A ini lebih kecil ya, atau kurang dari koefisien variansi dari TV LED merek B, yang dimana kita ketahui koefisien variansi TV LED merek A-nya adalah 2,5% dan koefisien variansi dari TV LED merek B-nya adalah 5%. Tentunya di sini kita peroleh 2,5% kurang dari ya 5%. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Di sini saya punya soalnya yaitu suatu data memiliki simpangan baku 6,0. Nah, jika koefisien variansinya yaitu 0,8%, maka anak-anak diminta untuk menentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya di sini. Tentunya untuk mencari koefisien variansi, kita punya rumusnya yaitu KV atau koefisien variansi itu akan sama dengan S per X bar dikalikan dengan 100%. Nah, untuk selanjutnya di sini pada soal ini anak-anak diminta untuk menentukan rata-rata dari data tersebut, di mana anak-anak sudah diketahui atau di mana pada soal sudah diketahui simpangan baku dan koefisien variansinya. Sekarang anak-anak diminta untuk menentukan rata-rata dari data tersebut. Jadi rumus dari rata-ratanya atau X bar-nya ini berasal dari rumus koefisien variansinya. Jadi berdasarkan rumus ini kita dapat peroleh X bar-nya akan sama dengan S per KV dikalikan dengan 100%. Maka di sini dapat kita hitung bersama-sama bahwa S atau simpangan baku dari data ini adalah 6,0 ya. Nah, 6,0 ini kan sama juga dengan 6 ya. Jadi di sini saya tuliskan 6,0 ya, atau boleh juga dituliskan 6 ya. Kemudian dibagikan dengan koefisien variansinya yaitu 0,8% ya. Sini saya tuliskan KV-nya itu adalah 0,8%. Kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian di sini saya tuliskan ya 6 ya dibagi dengan 0,8% ya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, maka dari itu dapat kita hitung bersama-sama ya. Di sini untuk persentasenya, persennya ini kita coret ya. Jadi hasil dari X bar-nya tidak berupa bentuknya dalam bentuk persentase ya. Jadi kita coret ya. Kemudian kita cari hasil dari 6 per 0,8 kali 100 ya. Nah, di sini hasil dari 6 dibagi dengan 0,8 kali 100 itu sama juga dengan 750. Nah, jadi kita dapat peroleh nilai dari rata-rata data pada soal nomor 2 ini atau X bar-nya akan sama dengan 750. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Dan kita sudah belajar mengenai ukuran penyebaran data, yang dimana kita sudah belajar mengenai angka baku atau nilai standar, dan juga kita sudah belajar mengenai koefisien variansi. Saya harapkan melalui video pembelajaran yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada anak-anak ya. Nah, apabila ada materi yang kurang dipahami, silakan tanyakan melalui forum diskusi di Google Classroom ya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif anak-anak
anak-anak untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini, dan saya mohon maaf apabila dari saya terdapat banyak kekurangan dalam mendampingi anak-anak. Saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.